wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Hadaratul mukarramun, para asatidah, para hujjaj, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, syukur alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam majlis yang mulia ini untuk sama-sama kita melanjutkan majlis bacaan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Mudah-mudahan kehadiran kita ke majlis ini mendapatkan jalan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama majlis kita ini kita awali, kita buka dengan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita semuanya senantiasa dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يضيق رسول الله جاهك بإذن كريم تجنى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Selanjutnya mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan, kita hadiahkan pahalanya untuk masing-masing orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, untuk guru-guru kita, para masyayikh kita, para pendahulu Masjid Jami' Miftahul Khair, bil khusus guru kita Bapak Kiai Haji Ahmad Dimyati bin Kiai Haji Ilyas, Kiai Haji Ilyas bin Sirin, orang tua kita Bapak Haji Muhammad Siddiq, para pengurus Masjid Jami' Miftahul Khair yang telah berpulang ke rahmatullah, para ahli waris Masjid Jami' Miftahul Khair, kita doakan semuanya, mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapat curahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa dan kesalahannya, diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kubur mereka semuanya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah juga kita niatkan untuk saudara-saudara kita, sanak famili kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya, menyehatkan badannya untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga Al-Fatihah kita niatkan untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita yang masih pada belajar. Kita doakan semuanya, mudah-mudahan semuanya menjadi anak yang sholihin, sholihat, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak yang berbakti kepada nusa dan agamanya, yang menjadi penerus dakwah Islam di kemudian hari. Ala hadin niyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Saat ini, malam ini kita memulai masuk kepada bab yang baru, ya. Asy-syatrul tsani minal kitab wa fihi bayan haqiqatiz zuhud wa fadilatihi wa dzikri darajatihi wa aqsamihi wa nahwa dzalik. Ya. Awal bab, ya, awal bab pembahasan ini adalah, ya, al-khauf wa zuhud,
al-faqr wal zuhud atau az-zuhud wal faqr, ya. Zuhud dan kefakiran, ya. Kemarin yang kefakirannya sudah, ya. Maka disebut di sini asy-syatru tsani, artinya bagian kedua, ya, dari judul, ya, yang awalnya itu az-zuhud wal faqr. Bagian keduanya ini kita berbicara tentang zuhud, ya. Wa fihi bayan hakikatuz zuhud, ya, hakikat zuhud. Kemudian wa fadilatihi, tentang keutamaannya, artinya keutamaan tentang zuhud. Wa dzikri darajatihi, kemudian derajat-derajatnya atau tingkatan-tingkatan zuhud kayak apa. Wa aqsamihi, kemudian bagian-bagiannya. Wa nahwu dzalik, ya, dan lainnya hal yang berkaitan tentang zuhud, ya. Jadi zuhud ini lawanan dari fakir, kefakiran, ya. Jadi zuhud itu intinya dia punya harta, ya, dia kaya, tapi dia tidak terjerumus dalam kekayaannya, ya. Artinya kekayaannya itu dia nggak anggap, dia tinggalkan, ya. Dia nggak anggap, dia tinggalkan kekayaannya itu, dia tinggalkan dunia. Karena apa? Karena ada yang dituju, yang dia dapat itu adalah mahabbah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu zuhud, ya. Bukan orang yang nggak punya terus ngaku saya zuhud, ya. Dia emang nggak punya apa-apa, ya. Waktu ditanya, ya saya mah karena zuhud, ya. Kalau zuhud nggak bisa, kalau nggak punya apa-apa nggak bisa berzuhud. Apa yang dizuhudkan, apa yang ditinggalkan, ya. Zuhud itu orang punya kekayaan yang banyak, tapi kekayaannya itu, ya, tidak membuat dia tenggelam dalam kekayaan tersebut, ya. Tidak membuat dia lupa diri dengan kekayaannya tersebut, tapi malah hatinya itu, ya, tertuju kepada mengharapkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya keduniaannya itu ditinggalkan untuk mengharap, ya, mendapat kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya zuhud. Ya alam anna zuhda fid dunya maqamun syarif fi maqam min maqamatis salikin, ya. Disebutkan bahwa zuhud itu, ya, az-zuhdu fid dunya, zuhud di dunia ini, artinya dalam kehidupan di dunia kita ini, merupakan makom, tingkatan, derajat orang yang mulia. Mim maqamatis salikin, dari makom orang-orang yang mengharap akhirat, ya. Salikin ini maksudnya, ini istilah dalam bahasa tasawuf, ya. Dalam bahasa tasawuf itu ada murid. Murid itu orang yang sedang mencari, ya. Sebetulnya udah diterjemahin, ya. Di Indonesia pun kita bilangnya murid. Murid itu ya murid, ya. Dalam tasawuf pun demikian, dia ada syekh, ya, syekh atau murabbi, ya, atau mursyid. Nah itu biasanya gurunya. Nah pengikutnya itu disebut dengan murid, al-murid, ya. Itu dalam bahasa tasawuf seperti itu, ya. Tapi istilah murid itu ya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya. Di sekolah itu anak-anak itu disebut murid, ya. Kenapa? Ya, karena dia yang belajar, masih belajar, ada gurunya, ya, ada gurunya. Itu namanya murid. Nah, as-salikin dalam bahasa tasawuf itu artinya orang-orang yang, ya, mencari, ya, untuk mendapatkan hal-hal yang berkaitan dengan akhirat, as-salikin, ya. Atau orang yang menuju kepada ke akhirat, ya, ke akhirat, ya. Artinya kalau disebutkan salikin, ya pastinya semua manusia itu ya salikin, ya. Kenapa? Karena semua orang pasti akan mati, ya. Mati itu ya kita akan berpindah dari kehidupan di dunia ini menuju kepada kehidupan di akhirat nantinya, ya. Awal langkah kita masuk ke akhirat itu adalah yang disebut dengan alam kubur atau alam barzakh, ya. Nah, dalam istilah tasawuf itu makanya disebut as-salikin. As-salikin itu orang yang sedang mencari menuju ke akhirat, ya, menuju ke akhirat. As-salikin mim maqamatis salikin, ya. Waz-zuhdu ibaratun an insirab ar-rughbah 'ala syai' ila ma huwa khairum minhu, ya. Jadi zuhud itu ibarat
atau pengistilahannya adalah atau makna secara istilahi itu adalah insirafur rugbah anisyai, artinya memalingkan keinginan kepada sesuatu ila ma huwa khairum minhu, kepada sesuatu yang lain yang lebih baik. Kepada yang lain, atau memalingkan satu keinginan, memalingkan satu keinginan kepada sesuatu, kemudian memalingkannya kemana? Kepada sesuatu yang lebih baik dari itu. Kalau tadi saya katakan bahwa orang yang punya harta, orang mempunyai harta banyak, ketika dia berzuhud, artinya sebetulnya harta ini kan baik, harta ini baik, apalagi dalam istilah bahasa sekarang, duit itu ya udah, ngapain aja perlu duit kan, ngapain, artinya ya bukan hanya sebatas itu, tapi kalau kita lihat dari segi positifnya, dengan harta kita bisa beramal, kita bisa beribadah, kita bisa bersedekah, kita bisa berbagi kepada yang lain, itu dari harta. Nah, orang yang berzuhud dari hartanya tersebut, dari kekayaannya tersebut, dia memalingkan keinginannya tersebut kepada sesuatu yang lebih baik. Apa yang lebih baik dari harta yang dia miliki itu? Yaitu dia mengharap mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Maka dalam ibarah zuhud ini adalah insirafur rugbah. Jadi memalingkan keinginan dari sesuatu kepada sesuatu yang lebih baik. Nah, makanya yang lebih baiknya itu dalam istilah zuhud dan dalam istilah tasawuf itu hal-hal yang berkaitan dengan akhirat. Kenapa hal-hal yang berkaitan dengan akhirat kalau dibandingkan dengan keduniaan ini lebih baik? Ya tentunya sudah jelas, Al-Quran sudah mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik bagi kalian ketimbang al-ula. Al-ula di sini kan yang dimaksudkan adalah kehidupan dunia itu. Wa syartul marghub anhu ay yakuna marghuban fihi biwajhin minal wujuh. Faman raghiba an syai'in laisa marghuban fihi wala matluban min fi nafsihi lam yusamma zahidan. Jadi sesuatu yang ditinggalkan tadi untuk berzuhud, seseorang yang dikatakan dia berzuhud itu kalau meninggalkan sesuatu yang dia punya, yang dia cintai, dia berkeinginan untuk mendapatkan hal tersebut atau memiliki hal tersebut, tapi ditinggalkan hal tersebut. Ini berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Kemudian dia memalingkan keinginannya tersebut kepada yang lebih baik. Apa yang lebih baik dari apa yang dia miliki, dari harta tersebut, dari kedudukan tersebut, dari hal-hal yang sifatnya duniawi tersebut itu, ya tentunya yang lebih baik adalah yang ada di akhirat nantinya, yang akan dia nikmati pada saat dia kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, artinya pada saat dia wafat nanti. Nah, syaratnya apa? Syaratnya sesuatu yang ditinggalkan itu adalah sesuatu yang memang dia inginin, dia kepengenin. Kalau orang yang nggak kepengenin, kemudian dia mengatakan zuhud, ya nggak bisa. Seperti yang tadi saya katakan, orang nggak punya harta, kemudian dia mengatakan bahwa dia zuhud. Apa yang dizuhudin? Hartanya nggak punya. Sama dengan kalau di sini dikatakan kaman tarakat turab la yusamma zahidan. Misalnya orang suruh makan tanah, ya tanah kan bukan makanan pokok. Artinya karena dia nggak makan tanah karena dia mengatakan bahwa saya zuhud. Saya buktinya apa? Buktinya saya nggak makan tanah. Nah, siapa yang makan tanah? Orang yang nggak zuhud aja juga kagak makan tanah. Jadi zuhud itu sesuatu yang dia kepengenin, dia berharap untuk memilikinya, tapi hal itu ditinggalkan. Seperti tadi saya katakan bahwa orang yang banyak punya harta, orang banyak punya kekayaan, jabatannya tinggi, dan lain sebagainya, hal-hal yang sifatnya duniawi itu, kemudian hal itu ditinggalkan. Itu namanya zuhud. Dia tinggalkan juga bukan semata-mata cuma dia tinggalkan doang. Dia tinggalkan karena memang ada keinginan dalam dirinya itu, dia mengejar sesuatu yang berkaitan dengan akhirat. Dia mengejar kecintaan Allah Subhanahu wa taala.
Ya, seperti itu namanya juhud. Ya. Wa qad jaratil 'adah bi takhsis ismaz zahid biman tarakad dunya. Nah, kemudian pengistilahan zuhud itu lebih dikonotasikan kepada orang-orang yang meninggalkan dunia. Ya, maksudnya meninggalkan dunia itu ya, orang kagak bisa ninggalin dunia, meninggal kemana? Ya, misalnya orang di Indonesia mau pindah ke Amerika, Amerika kan dunia juga. Ya, maksudnya meninggalkan dunia, meninggalkan kemewahan dunia, ya, meninggalkan kenikmatan dunia. Ya, apa yang menjadi kenikmatan dunia? Ya, banyak. Ya, orang yang cinta harta tentunya harta itu menjadi kenikmatan dunia. Orang yang cinta wanita, ya, untuk mendapatkan wanita itu adalah kenikmatan dunia. Ya, banyak orang yang senangnya mabok, ya, orang senangnya mabok. Kalau udah dapat minuman yang memabukkan itu adalah kenikmatan dunia. Dikasih yang lain dia ya enjoy, senang, cuman tidak sesenang seperti yang ini gitu. Makanya masing-masing kita kan punya kecintaan yang berbeda-beda. Ya. Ada orang yang cintanya kepada jabatan misalnya, ya, walaupun mungkin secara finansialnya, secara kekayaannya nggak seberapa, ya, tapi jabatan itu karena sesuatu yang dia demenin, ya, makanya jabatan dikejar. Ya, kalau udah mendapat kedudukan tersebut, dia akan menjadi senang. Hal-hal kesenangan dunia ini kalau ditinggalkan atau bisa ditinggalkan, kemudian dia tanamkan niatnya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ya, ditinggalkan hal-hal yang sifatnya duniawi tersebut, ya, ada yang dikejar. Ya, ada yang dikejar apa? Mahabbatullah, cinta dari Allah Subhanahu wa taala, itu namanya zuhud. Ya, itu namanya zuhud, ya. Walaupun secara umum konotasi pengertian dari zuhud itu ya, lebih diartikan orang yang meninggalkan dunia, maksudnya meninggalkan kemewahan dunia. Nah, secara umum seperti itu. Wa man zahada fi kulli syai'in siwallahu ta'ala fahuwa zahidul kamil. Ya, barang siapa yang berzuhud, ya, meninggalkan segala sesuatu hal yang sifatnya duniawi, siwallah, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ditinggalkan, selain Allah dia tinggalkan. Kekayaan, jabatan, lain sebagainya itu semuanya ditinggalkan. Yang dicari apa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang dicari adalah Allah Subhanahu wa taala, fa huwa az-zahidul kamil. Maka inilah orang yang zuhudnya sempurna. Jadi zuhud disebut sempurna itu kalau dia bisa meninggalkan semua hal yang sifatnya duniawi, apapun itu bentuknya, ya, kecuali yang diharapkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dia mengharapkan mahabbatullah taala, cintaan dari Allah Subhanahu wa taala, itu yang disebut dengan zuhud yang sempurna. Wa man zahada fid dunya ma rughbatihi fil jannah wa na'imiha fa huwa aidan zahidun walakinnahu dunal awwal. Ada juga orang yang berzuhud, meninggalkan kemewahan dunia, tapi ada yang dia inginkan apa? Ma'rugbatihi fil jannah, karena dia berharap untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala dan kenikmatannya. Ya kan? Ditinggalkan dunia semuanya, harta kekayaannya ditinggalkan, dudukan, jabatan dan lain sebagainya ditinggalkan, hal-hal yang sifatnya duniawi ditinggalkan. Tapi ada dalam hatinya keinginannya itu untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala dan kenikmatan yang ada di dalam surga. Ini pun disebut zuhud, tapi zuhudnya tidak sesempurna yang awal tadi. Kalau yang awal itu hal yang sifatnya duniawi dia tinggalkan. Dia berharap itu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, cinta Allah Subhanahu wa taala. Yang dituju Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut zuhud yang sempurna. Ada zuhud yang kedua, orang meninggalkan kemewahan dunia, dia tinggalkan kenikmatan dunia, hal-hal yang sifatnya duniawi ditinggalkan. Yang dituju adalah apa? Agar dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala dan kenikmatan yang ada di dalam surga. Ini pun disebut zuhud, tapi zuhud yang kedua ini tidak seperti sesempurna yang pertama. Jadi yang utama dalam zuhud itu adalah meninggalkan kenikmatan dunia, meninggalkan kemewahan dunia, meninggalkan
apa saja yang sifatnya duniawi itu ditinggalkan, yang dia tuju itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dalam berdoa itu kan ada doa yang sering kita baca atau zikir yang sering kita baca, ya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Ya, yang kita minta apa? Ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang kalau udah mendapatkan ridho dari Allah, pasti dia akan mendapatkan surga. Ya. Ada hadis qudsi yang menyebutkan bahwa nanti di akhirat itu setelah semua manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga, semuanya udah masuk ke dalam surga sesuai dengan posisinya masing-masing dari amal soleh yang pernah dilakukan atau dikerjakan saat dia masih hidup di dunia, semua sudah masuk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam hadis itu disebutkan bahwa Allah bertanya kepada semua penghuni surga, apa yang masih ingin kalian inginkan, atau apa yang masih ada yang ingin kalian minta dariku. Maka para penghuni surga itu menjawab bahwa bukankah engkau sudah memutihkan wajah kami atau menciriakan wajah kami, karena nanti para penghuni surga itu mukanya itu ceria, cerah, ceria. Kemudian bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam surgamu? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam hadis qudsi itu sebutkan bahwa semuanya memang sudah diberikan, dan sekarang aku ridho kepada kalian. Artinya Allah memberikan keridhoannya itu kepada semua penghuni surga, dan rasa nikmat yang dinikmati oleh para penghuni surga itu jauh lebih nikmat dari kenikmatan yang ada di dalam surga itu sendiri. Ada hadis lain yang menyebutkan bahwa nantinya para penghuni surga itu akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dalam Al-Qur'an disebutkan demikian. Bahwa nanti para penghuni surga itu mukanya itu berseri-seri, dan mereka dapat melihat muka Allah Subhanahu, atau melihat Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menafsirkan bahwa kenikmatan ketika penghuni surga diberikan kesempatan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, rasa nikmat itu jauh lebih tinggi ketimbang kenikmatan yang ada di dalam surga. Itu. Nah, kemudian ulama mengatakan bahwa tidak semua orang, tidak semua penghuni surga itu mendapatkan kesempatan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga tidak semua penghuni surga itu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa yang sering kita baca, doa yang diajarkan oleh guru-guru kita itu adalah yang kita minta yang pertama itu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang tertinggi dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan nantinya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, atau kenikmatan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ridho dari Allah itu jauh lebih nikmat dari kenikmatan yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Artinya ya Allah, berikanlah aku ridho dari kamu dan surga. Itu yang kita minta pertama itu adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala itu pasti dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ridho Allah enggak mungkin Allah berikan kepada orang-orang yang masuk ke dalam neraka, enggak. Neraka itu adalah sukhut. Sukhut itu apa? Rasa benci dari Allah Subhanahu wa taala, murka dari Allah Subhanahu wa taala. Murkanya itu ya pastinya akan diarahkan kepada orang-orang para penghuni neraka. Tapi keridhaan Allah Subhanahu wa taala pastinya diberikan kepada para penghuni surga, walaupun tidak semua penghuni surga itu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tergantung dari amalan-amalannya. Kalau yang amalannya pas-pasan ya mungkin enggak dapat. Makanya kita
diajarkan oleh guru-guru kita untuk sebanyak mungkin untuk melakukan amal soleh, sebaik mungkin kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan fastabiqul khairat, berlomba-lomba kita untuk melakukan kebaikan. Maksudnya kebaikan itu adalah kebaikan yang mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lam annahu laisa minaz zuhd tarkul mal wa badluhu ala sabilis sakha wal quwwah wastimalatul qulub wa innamaz zuhd ayatul dunya lil ilm bihaqaratiha bin nisbah ila nafasatil akhirah. Jadi zuhud itu bukan semata kita meninggalkan harta, kita meninggalkan kenikmatan dunia, kita meninggalkan kemewahan dunia, itu kita tinggalkan seperti itu. Kemudian pada saat kita punya harta kita bagi-bagiin orang, kita bagi-bagiin orang kita karena kita nggak mau harta itu, bukan hanya sebatas itu, bukan hanya sebatas itu. Wa innamaz zuhud ayatrukad dunya lil ilm, tapi zuhud itu adalah meninggalkan dunia karena kita tahu bahwa dunia itu adalah bihaqaratiha, lil ilm bihaqaratiha, karena kita tahu bahwa dunia ini sangat haqarah itu sangat rendah, sangat rendah nilainya, artinya nggak ada nilainya kalau kita bandingkan dengan kenikmatan yang ada di akhirat, atau berharganya akhirat, ila nafasatil akhirah. Kita memang kalau membandingkan dunia dengan apa yang ada di dunia ya nggak bisa. Kalau dalam berzuhud itu yang menjadi perbandingannya adalah dunia dibandingkan dengan berharganya akhirat, berharganya akhirat. Wa man arafa anna dunya katsalat yadub wal akhirah kaddurar yabqa. Di sini berikan ilustrasi. Dunia ini seperti es, batu es, air yang membeku es, segede apapun es itu pasti dia akan mencair, Sementara akhirat itu diumpamakan dengan mutiara, batu permata, ad-durar yabqa, batu permata yang abadi. Es segede apapun dia pasti akan mencair, setelah itu habis, hilang. Itulah dunia seperti itu. Sebesar apapun, setinggi apapun, sebanyak apapun kenikmatan dunia yang ada, itu pasti akan hilang. Hilangnya itu imma Allah angkat, Allah ambil, atau Allah cabut umurnya orang itu. Ya udah, orang kalau udah mati apa yang bisa dinikmati dari kekayaan yang dimiliki di dunia ini? Nggak ada. Dalam kaidah fikih itu orang kalau udah mati, pada saat dia menghembuskan napas terakhir, udah, yang dimiliki itu bukan jadi milik dia lagi. Yang dimiliki itu adalah milik ahli warisnya. Dia tuh nggak punya apa-apa lagi. Dia nggak punya apa-apa lagi. Termasuk hutang piutangnya aja juga kagak bisa bayar kan. Makanya ahli warisnya. Ahli waris itu bukan hanya ngewarisin kalau dia punya peninggalan warisan yang banyak, bukan. Ahli waris itu mewarisin termasuk kalau dia si mayit punya hutang, jaminannya apa bu? Jaminan yang wajib membayar itu ahli warisnya. Makanya peninggalannya itu atau warisannya itu ya sebelum dibagi-bagi ya tutupin dulu hutang-hutangnya. Kalau masih ada lebihnya ya bagi-bagi kepada ahli warisnya. Kalau misalnya kurang ya harus nutupin. Siapa yang menutupin? Harus ditutupin oleh ahli warisnya, menjadi tanggungan ahli warisnya. Jadi warisan itu bukan hanya semata adanya harta warisan yang dibagi-bagi, tapi mesti harus ditutupin dulu. Kalau dia banyak tanggungannya, hutang piutangnya, ya harus ditutupin dulu. Kalau ada kelebihannya, sisanya dari penutup tanggungan hutang piutangnya, ya baru itu menjadi hak ahli waris. Kalau memang nggak cukup ya harus nombokin, seperti itu. Jadi kekayaan dunia yang kita miliki ini kalau dibandingkan dengan akhirat nggak ada apa-apanya,
Bahkan dalam hadis pun disebutkan, ya, dunia ini seandainya masih ada harganya dibandingkan dengan sehelai sayap nyamuk, itu berarti masih ada nilainya. Ini nggak ada. Kalau dibandingkan dengan sayap nyamuk aja nggak sebanding. Maksudnya demikian. Karena saking hinanya dunia ini, hinanya dunia ini. Kita dapat menikmati kenikmatan dunia itu juga nggak seberapa, nggak seberapa. Paling di umur usia kita masih muda mungkin. Umur 50 itu udah banyak pantangannya, ya kan? Artinya kehidupannya kenikmatan dunianya itu udah mulai dikikis, kurangin. Makan ini nggak boleh, yang manis nggak boleh. Kenapa? Punya gula darah. Makan asin nggak boleh banyak-banyak. Kenapa? Punya darah tinggi. Belum lagi nanti penyakit jantungnya, lain sebagainya. Terus makin tua semakin banyak pantangan-pantangannya. Artinya kenikmatan. Walaupun hal tersebut semestinya kita sebagai orang yang beriman itu, bahwa hal itu udah menjadi pelajaran, teguran dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa betapa hinanya kehidupan dunia ini, dan yang mesti harus kita kejar itu adalah akhirat. Wa man arafa anna dunya katsarat yadhub wal akhirata kaddurar yabqa qawiyat rugbatuhu fi bai'i hadhihi bihadhihi. Kalau orang bisa menilai bahwa dunia itu seperti es yang mencair, setelah mencair dia akan hilang dan sirna. Sementara akhirat itu adalah bagaikan batu mulia, batu mutiara yang berharga dan dia akan kekal selama-lamanya. Maka hal tersebut bisa mendorong seseorang untuk mencari hal yang sifatnya ukhrawi tersebut. Wa qad dalla 'ala dzalika qauluhu ta'ala qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa. Qul, katakanlah Muhammad, mata'ud dunya qalil, kenikmatan dunia itu sedikit. Ulama mengatakan bahwa sedikitnya itu seperti tadi dijelaskan di awal, sedikitnya itu karena kalau dibandingkan dengan kenikmatan akhirat. Dunia, selama-lamanya dunia itu bisa kita nikmati seumuran hidup kita. Yang dikasih umur 50 tahun, segitulah dia bisa menikmati dunia. Yang dikasih umur 60 tahun, segitulah dia menikmati dunia. Yang dikasih umur 70 tahun, segitulah dia bisa menikmati dunia. Selebihnya udah kagak ada. Artinya saat dia sudah meninggal udah nggak bisa lagi menikmati dunia. Itu qalil. Kata Al-Quran, mata'ud dunya qalil. Qalilnya itu sedikit. Itu. Jadi sedikitnya ini kalau kita bandingkan dengan kenikmatan akhirat. Kenikmatan akhirat itu karena memang selama-lamanya kita akan hidup selama-lamanya. Makanya ada istilah bahwa manusia itu diciptakan untuk selama-lamanya. Artinya kita diciptakan di dunia sebatasan umur yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan untuk kita hidup di dunia ini. Setelah itu kita akan berpindah menuju kepada alam akhirat. Akhiratnya itu nanti kan akan selama-lamanya. Artinya bahwa kita ini diciptakan untuk selama-lamanya. Dunia ini yang kita hidup di dalamnya itu hanya sebagai abur, pelintasan kita. Seperti yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, ka'abiris sabil. Kun anta fid dunya ka'abiris sabil. Jadilah kamu hidup di dunia ini seperti orang yang sedang melintas, berjalan. Kemudian istadalla sa'atan, hinggap atau istirahat sebentar di bawah pohon yang rindang. Pohon rindangnya itu adalah dunia. Tapi kita kan istirahat di bawah pohon rindangnya itu pada saat kita akan melakukan perjalanan jauh, di situ sebentar. Kita istirahat, seandainya kita mau jalan naik motor lah ke Bogor, istirahat dulu, ya kan?
istirahat di rest area atau ya taruhlah di gubuk-gubuk apa gitu, tukang kelapa muda, es kelapa muda, istirahat sebentar doang kan. Habis itu udah ya, lanjutin perjalanan. Ya, kan nggak mungkin kita akan selama-lamanya ya, tinggal di warung itu ya, kagak, karena tujuannya kita apa? Ke Bogor. Ya, di situ cuma istirahat doang. Ya, ngadem dulu, cuaca panas, ngadem dulu, beli es cendol, beli es kelapa, istirahat, badan segar lagi, udah. Nah, ngademnya itu, ngasohnya di situ, itulah kehidupan kita di dunia. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, kun anta fid dunya ka'abiris sabi. Jadilah kamu hidup di dunia ini seperti orang yang hinggap, orang yang mengarungi perjalanan jauh, kemudian istadzalla sa'atan. Artinya istirahat sebentar. Istirahatnya itu diistilahkan dalam hadis ini adalah kehidupan dunia. Itu. Setelah itu kita akan berangkat lagi menuju kepada kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat nanti. Kul mata'ud dunya qalil, katakanlah Muhammad bahwa kehidupan dunia ini sedikit, ya, atau kenikmatan dunia itu sedikit. Ya, sedikitnya itu karena memang jangka waktunya yang sedikit, atau memang karena kenikmatan yang ada di dunia ini enggak seberapa dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi qalilnya ini ada dua pemahaman, ada dua penafsiran. Ada yang mengatakan bahwa qalilnya itu karena memang batasan waktunya sedikit, artinya kehidupan dunia itu, kenikmatan dunia itu hanya singkat saja, qalil, singkat, sebentar, atau karena memang kenikmatan dunia ini tidak seberapa dibandingkan dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penduduk ahli surga itu, kenikmatan yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul limanittaqa. Ya, dan bahwa akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, orang-orang yang bertakwa dalam surat An-Nisa. Wa qauluhu ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq. Ya, apa yang kalian miliki itu akan habis, akan binasa. Yanfad itu maksudnya binasa, habis. Ya, habisnya itu ya tadi. Ya, seperti saya katakan, seorang yang diberikan kekayaan, ya, bisa saja Allah cabut, ya, Allah angkat kekayaannya, ya, dengan segala sebab dan cara yang Allah Subhanahu wa taala maui, ya, kehendaki. Ya. Orang banyak punya kekayaan, kayaannya habis dalam sekejap. Datangkan api, Allah bakar kayaannya, habis, lenyap semuanya dalam sekejap waktu. Itu. Atau cara yang kedua adalah dengan Allah cabut umurnya, Allah cabut ajalnya, Allah matikan dia, udah nggak bisa lagi menikmati apa yang dia punya. Nah, itu. Ma indakum yanfad, apa yang kamu miliki itu akan habis dan binasa. Wa ma indallahi baq, apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala itu akan kekal selama-lamanya. Makanya orang yang zuhud itu, yang dikejar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dia mengharapkan mahabbah, kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa min fadilatiz zuhdi qauluhu ta'ala wala tamuddanna naika ila ma mata'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Dalam surat Toha, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa jangan sampai kita ini salah dalam memahami ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan, berikan kekayaan kepada seorang atau kelompok tertentu itu, zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Padahal ketika mereka diberikan kekayaan, diberikan kenikmatan dunia, semua itu adalah bentuk fitnah dari Allah Subhanahu wa taala, ujian. Allah ingin menguji. Makanya jangan sampai kita merasa iri. Banyak orang yang iri. Ada orang hidupnya dalam kekafiran, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hidupnya mewah.
punya jabatannya tinggi, kekayaannya banyak, hidupnya sehat, badannya sehat terus, padahal kita nggak tahu bahwa di balik itu ada tujuan Allah Subhanahu wa taala, linaftinahum, bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang menguji seseorang. Karena ada orang yang diuji dengan kekayaan, ada orang yang diuji dengan kesehatan, ada orang yang diuji sama Allah Subhanahu wa taala dari jabatan dan lain sebagainya. Banyak hal-hal yang duniawi yang tujuannya adalah untuk menguji seseorang. Orang yang beriman, orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang hatinya terikat dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti apa yang dimiliki semuanya itu tidak akan lepas kecuali untuk dia gunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang juga yang ketika diberikan hal tersebut, hal-hal yang sifatnya duniawi itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menguji orang tersebut, tapi orang itu tidak pernah ada kesadarannya, bahkan apa yang dimiliki itu malah membuat dia lebih jauh lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa yang dia miliki itu tidak digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat dia lebih jauh lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala bahwa zahratul hayatid dunya, bunga zahra itu kan bunga, artinya bunga itu sesuatu hal yang indah-indah, yang indah-indah itu zahrah namanya, bahwa kenikmatan dunia itu Allah maksudkan adalah untuk memberikan fitnah, cobaan atau ujian, apakah orang itu akan membuat dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala atau malah sebaliknya. Apakah yang Allah berikan itu membuat dia lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala atau malah dia lebih banyak maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu zahratul hayatid dunya linaftinahum fi, bahwa semua kenikmatan dunia itu Allah tujukan adalah untuk fitnah, sebagai fitnah, ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asbaha wa hammuhu dunya shattatillahu alaihi amrahu wa farraqa alaihi dai'atahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma katabalah. Wa man asbaha wa hammuhu al-akhirah jama'allahu lahu hammahu wa hafidha alaihi dai'atahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya wa huwa ragimatun. Hadis sahih akhrajahu at-Tirmidzi. Hadis ini menyebutkan bahwa seorang ketika pagi kemudian pikirannya itu hal-hal yang sifatnya duniawi, yang dihiraukan itu adalah sifat yang hal-hal yang duniawi aja, maka Allah Subhanahu wa taala syattat alaihi amrah, Allah urusannya itu akan Allah persulit, wa farraqa alaihi dai'atahu, Allah cerai beraikan harta kekayaannya, hartanya atau kepemilikannya, apa yang dimiliki itu Allah cerai beraikan. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, Allah jadikan kefakiran itu di depan matanya. Walam yatihi minad dunya illa ma katabalahu, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan rezeki kepada dia kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya kita kalau pagi itu, makanya kita diajarkan ada wirid pagi, ada wirid sore. Sebetulnya apa yang kita baca, habis subuh itu biasanya kita kalau habis subuh wiridnya agak panjang. Karena memang ini mengimplementasikan dari hadis ini. Jangan sampai kita bangun tidur, yang kita pikirkan itu adalah dunia aja. Nggak pernah kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah kita mengumandangkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang salat subuhnya aja juga ditinggalkan. Itu. Nah, ini
mengimplementasikan dari hadis ini, ya, guru-guru kita dulu mengajarkan habis subuh ya kita wirid yang agak panjang wiridnya. Biasanya sore pun demikian. Maghrib itu biasanya kita wiridnya lebih panjang. Untuk apa? Untuk mengisi jiwa kita, diri kita itu untuk banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat tentang akhirat. Jangan hanya urusan dunia saja yang kita pikirkan. Kalau kita hanya memikirkan bangun tidur melek, yang kita pikirkan hanya hal-hal yang sifatnya duniawi, maka Allah Subhanahu wa taala malah akan mempersulit urusan dunia kita. Rizki akan jadi susah kita cari. Itu. Maksudnya apa? Maksudnya ya pagi-pagi itu ya, bangun tidur, ya pertama kita jalankan, kita dirikan sholatnya, kemudian ya, kita isi dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang diajarkan oleh guru-guru kita ya. Kita alhamdulillah di masjid ini ya habis subuh kita bisa wirid yang lebih panjang ya, tidak seperti pada waktu yang lainnya ya. Begitu juga sehabis maghrib ya, guru-guru kita mengajarkan wirid ya, agak panjang, baca zikir. Wirid itu kan zikir semuanya, isinya itu semuanya zikir. Kalau nggak zikir ya ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Ada surat Al-Fatihah, ada surat Al-Ikhlas, ada surat Al-Falaq, ada surat An-Nas, ada ayat kursi, ada akhir surat Al-Baqarah. Belum lagi zikir-zikir, tasbih, tahlil dan lain sebagainya. Itu. Makanya ya seperti itulah guru-guru kita mengajarkan, karena memang Rasulullah SAW pun sudah mengingatkan ya, dalam hadisnya bahwa siapa yang bangun tidur melek yang dipikirkan hanya dunia saja, maka Allah Subhanahu wa taala malah tidak mempermudah urusan dia, sebaliknya Allah susahkan urusan dunia dia. Wasyattid samlahu amrahu. Ya. Kemudian kalaupun dia berusaha keras untuk mencari mencari urusan dunianya itu, ya Allah Subhanahu wa taala tidak akan beri melebihi dari apa yang sudah jadi ketetapan dia, yang sudah ditetapkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk malam ini kita cukupkan, kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan yang kita baca membawa manfaat untuk kita semuanya dan lebih mendorong kita untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih rajin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mendapat ridha dan mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Wa'fu 'anna ya Allah, wa'fu 'anna ya Karim, wa'fu 'anna ya Rahim, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna jam'ana hadha jam'an mubaraka waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.